Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Febiola, sesi B NPM 19080059, tugas perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ananda. Apa kabar Ananda semua? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pada materi selanjutnya, terlebih dahulu kita membaca doa. Kepada ketua dipersilahkan. Nah, sekarang Ibu mengambil absen ya terlebih dahulu. Diana Nurfitri, Siva Dwi, Aska Hanifah, Betty Iksanti, Jidan. Nah, hadir semua ya Nanda. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan sebuah materi tentang teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat yang terjadi suatu fenomena, baik itu keadaan alam maupun keadaan sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau hubungan atau suatu ilmu dengan pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif tentang berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang akan dibahasnya. Yang keempat, sifatnya informatif. Penggunaan kata penanda urutan. Fokus pada hal pada umum, genetik, bahan partisifan pada manusia. Yang ketiganya, struktur teks eksplanasi. Struktur ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pernyataan umum, untuk sebab akibat, interpretasi. Nah, pada bagian yang keempatnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual atau waktu yang terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja, material atau rasional, bersifat informatif. Pada KD 410 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi dengan proses terjadinya suatu fenomena secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Indikatornya 4.10.1 merencanakan penulis teks eksplanasi. Yang kedua, 4.10.2 menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan, struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, atau terdapat pada baca atau ejaannya. 4.10.3 merencanakan secara lisan teks eksplanasi yang ditulisnya.
Nah, pada bagian tujuan pembelajaran, yang pertama pada pertemuan pertama yaitu merinci pada bagian-bagian struktur teks planasi. Yang kedua, menentukan bagian identifikasi pada teks planasi yang disajikan. Menentukan bagian identifikasi teks planasi yang disajikan. Yang keempat, menelaah bagian struktur yang sesuai dengan kelengkapan teks planasi yang dirumpangkan. Yang kelima, menentukan kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, atau tanda baca. Memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Pada pertemuan keduanya, merencanakan penulisan teks planasi. Yang kedua, menulis teks planasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan, struktur, dan kaidah kebahasaan pada kalimat atau tanda baca atau ejaannya. Pada pertemuan ketiganya, siswa dihadapkan untuk menyajikan secara lisan teks planasi yang ditulisnya. Model pembelajarannya pendekatan saintifik, model pembelajaran image media atau media gambar. Penerapan model pembelajaran image media dalam pembelajaran teks eksplanasi pada tahap 1. Langkah-langkah penerapan pembelajaran image media dalam pembelajaran keterampilan menulis teks eksplanasi itu dalam KD 410 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan ditulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, langkah-langkah media pembelajaran image media menurut Novi Safira pada tahun 2017. Penerapannya menjelaskan perencanaan kegiatan teks planasi. Guru menjelaskan perencanaan kegiatan suatu itu dan memotivasi siswa untuk menghasilkan tulisan teks planasi yang baik lagi. Yang kedua, memberikan wawasan tentang teks planasi. Penerapannya, siswa mengamati pada gambar berseri yang dikumpulkan di papan tulis. Yang ketiganya, membagikan 6 kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Penerapannya, siswa dipandu oleh guru mengamati peristiwa yang terdapat berkaitan dengan gambar berseri yang ditampilkan, termasuk yang berkaitan dengan susunan gambar berserinya. Yang keempat, memperhatikan gambar berseri tentang peristiwa kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan. Penerapannya dengan bertanya jawab siswa kepada menemukan pendapatnya tentang sebab dan akibat terjadinya peristiwa dalam gambar berseri. Yang kelimanya, bersama kelompok siswa mengidentifikasi pada peristiwa struktur teks yang dapat digambar. Penerapannya, guru menugaskan masing-masing kelompoknya untuk mengidentifikasi kata-kata yang berkaitan dengan peristiwa dengan gambaran tersebut. Berseri kemudian gambaran
kalimat, sebab akibat, dan kata-kata yang tersebut. Yang keenamnya, siswa mengkelompokkan kalimat-kalimat berdasarkan struktur eksplanasi. Pada bagian penerapannya, guru memberikan penegasan terhadap hasil diskusi masing-masing siswa, ditugaskan kejadian mengelompokkan pada kalimat tersebut berdasarkan struktur teksplanasi yang berlangsung, menjadikan kerangka teksplanasi. Bagian ketujuhnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dengan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Nah, bagian penerapannya, masing-masing kelompok mempresentasikan kejadian di depan kelas, kemudian kelompok lain pun menanggapi dengan mendiskusikan kalimat yang tidak cocok dengan peristiwa dalam gambar berseri termasuk unsur kebahasaannya. Pada bagian ke-8-nya, persiapkan instrumen yang akan diperlukan. Penerapannya, guru memberikan gagasan terhadap hasil diskusi. Pada bagian ke-9-nya, siswa ditugaskan menulis teksplanasi secara mandiri. Bagian penerapan, siswa dan guru menyimpulkan kegiatan menulis teksplanasi tersebut dengan memberikan penguatan terhadap memperbaiki struktur teks eksplanasi dan hal yang masih kurang tepatnya. Nah, sekian itu penjelasan dari Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum.